Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Selamat pagi, harapan kami buat seluruh umat Tuhan yang kami kasihi, tetap ceria dan semangat. Tapi ada baiknya sebelum kita memulai segala aktivitas, satu hari ini apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, terlebih dahulu firman Allah yang mendasari kehidupan kita. Mari kita satukan hati jiwa pikiran. Ya Bapa di surga, di tempat tinggi, kudus dan mulia namamu. Kasih-Mu tiada berkesudahan sepanjang kehidupan kami. Engkau yang menjagai, melindungi, dan memberikan segala apa yang menjadi keperluan kami. Materaikanlah ya Allah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerima dan melakukan apa yang Kau pinta melalui firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Kamis 23 Mei 2024, yang tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 13, demikian bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hidup beriman kepada Yesus salah satunya syarat yang kita hidupi adalah doa. Sepanjang hidup yang Allah beri nafas kehidupan, seiring demikianlah doa itu kita hidupi dan lakukan. Setiap orang akan nampak dari perilaku dan perbuatannya apakah ia seorang pendoa atau tidak. Sama seperti yang diminta Yakobus, dalam keadaan apapun hendaklah selalu berdoa. Yakobus menyampaikan nats ini kepada jemaat Kristen yang tersebar di seluruh wilayah Kekaisaran Roma. Berbagai nasihat dan petunjuk agar jangan menyerah dikala menghadapi berbagai ujian, menguasai lidah, mengasihi sesama, dan jangan memegahkan diri, bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Dan berdoa bagi orang-orang yang menderita. Kepedulian dan kepekaan terhadap sesama guna membantu meringankan beban saudara kita. Jikalau secara eksen mungkin belum bisa kita perbuat, pinomat bawakanlah dalam doa. Buat saudara-saudara kita yang mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan. Yakobus mencoba menguatkan mereka dengan menyampaikan ajakan-ajakan atau ajaran dan nasihat-nasihat Yesus agar semuanya dikuatkan dan mampu menghadapi ragam persoalan. Salah satu yang dilakukan mereka bahwa sudah mematuhi hukum Allah.
menolong para janda dan yatim piatu. Mereka harus mengasihi orang-orang miskin. Dengan cara demikian, mereka menunjukkan bahwa iman mereka hidup, bukan mati. Secara keseluruhan, menjaga kekudusan tubuh dan anggota tubuh lainnya supaya hidup berkenan di hadapan Allah. Karena itu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita menyikapi berbagai penderitaan yang kita alami? Hanya dengan berdoa agar Allah memberi kekuatan, agar Allah memberi jalan keluar, menjawab dengan memberi sukacita. Janganlah berputus asa. Yakin pada waktu yang tepat Allah menjawab dan menggantikan penderitaan dengan berbagai macam sukacita, menghidupi pengharapan, dan melihat ke depan. Di sana banyak berkat-berkat Tuhan, sukacita menanti kita. Bersikaplah menghadapinya sebagai seorang Kristen sejati. Dan firman Allah juga berkata, jikalau kita bergembira, baiknya bernyanyi, menunjukkan sukacita, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah, karena kegembiraan yang boleh kita miliki adalah bersumber satu-satunya dari Allah. Allah kita yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Apapun yang kita alami, kondisi, situasi yang tidak kita inginkan sekalipun, hendaklah berserah hanya pada Allah saja. Dan biarkan Allah bertindak. Pastinya di dalam kesabaran kita, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan telah merajuk yang terbaik akan diberikan. Kita berdoa. Syukur padamu Allah atas firman-Mu yang mengingatkan kami ketika kami mengalami berbagai pergumulan, persoalan, tantangan yang pastinya kami mengalami penderitaan. Tetapi Kau mengingatkan ya Allah agar kami selalu berdoa, menghidupi pengharapan. Tuhan, sedengkanlah telinga-Mu dan berikanlah sukacita ke depan. Dan ingatkan kami bahwa Allah yang kami imani itu sungguh baik. Dan ketika kami Tuhan bersukacita, hendaklah kami Tuhan bersyukur dan memuliakan Engkau. Karena apapun yang kami terima, semuanya berasal dari Allah. Ya Bapa di surga, hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, seluruh jemaat dan para hamba-Mu. Engkau campur tangan di setiap langkah kehidupan kami. Biarlah Tuhan anak-anak dalam studi yang mau penaikan kelas ke perguruan tinggi, yang kuliahan, beri hikmat kebijaksanaan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang merindukan persekutuan di dalam doa dan pujian. Engkau Tuhan yang memberi pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan sesuai dengan basic mereka. Engkau Tuhan yang berikan momongan yang rindu kehadiran seorang anak. Ya Bapa di surga, juga Tuhan, para jemaat-Mu, sanak saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kuatkan mereka Tuhan, beri kesembuhan agar sukacita mereka penuh di dalam Tuhan. Engkau menghibur orang-orang yang berduka. Engkau yang menopang orang-orang lemah. Dan juga Tuhan, ingatkan kami selalu
kepada kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan dunia ini Tuhan menguasai hati kami. Dan biarlah negara kami, negara adil dan makmur. Dan juga Tuhan gereja-Mu Kau berkati para hamba-Mu, mewartakan berita Injil agar semua menerima keselamatan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Kami telah menerima kelepasan dari dosa menjadi anak pewaris kerajaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus dengar sempurnakan doa kami. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Salam baik, tetap bersyukur. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.